Fala tubali bijami'il asya, abaikan saja semuanya, tidak usah peduli dengan semuanya, abaikan saja, lupakan saja. Wala tusammi syai'an, jangan engkau memberikan penghargaan terhadap sesuatu apapun. Udah semuanya sampai nothing, semuanya adalah nothing. Jangan terlalu begini, terlalu jangan mencintai sesuatu apapun. Udah semuanya itu tidak ada nilainya lah, macam gitu. Anggap saja semua ini tidak ada nilainya. Emas, berlian, perak, rumah, mobil, semua itu bukan mobil, cuma kaleng lah istilahnya, kan gitu. Kalau rumah ongkokan tanah gitu. Ya. Kalau istri apa? Boneka gitu kan. Wala yusghiluka anhu syai'un, jangan sampai ada sesuatu yang membuat kamu lupa kepada Allah. Gitu. Artinya jangan sampai kamu lupa sama Allah karena ada sesuatu yang kamu timang-timang, yang kamu hargai, yang kamu muliakan. Udah semuanya itu nothing. Wala tuqayyiduka al-khalqu anhu, dan jangan sampai ada seorang manusia pun yang membatasi dirimu. Ghaira annaka tuhaddithuhum bima yaqiluna, yang penting kamu bercakap-cakaplah dengan mereka sesuai dengan kemampuan mereka berpikir. Jadi berkomunikasi dengan orang yang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan pikirannya. Kalau ngomongnya dengan kopral ya ngomongnya begitu. Kalau ngomong dengan kapten ya begitu. Ya sesuai dengan kemampuannya mengukur. Wa tatasaddaqu alaihim bil mudarat, dan kamu bersedekah kepada mereka dalam bentuk membantu melerai luka hati mereka. Melerai ya. Jadi ya kalau menghibur lah begitu. Jadi kalau kita datang ke teman yang ditinggal mati oleh istrinya, ya kita datang menyambangi, ya bawa amplop lah, bangsa 50.000 salaman, yang sabar ya gitu. Pokoknya nanti kalau kamu butuh apa-apa siap kami bantu, kan gitu, iya kan? Jangan membebani keluarga yang kematian, iya kan? Mau nyolati saja sekarang keluarganya harus nyari duit lagi, ngamplopin lagi. Itu kan sebetulnya saya nggak berkenan ya. Ya tradisi itu jelek ya enggak lah. Ya jelek banget sih mah enggak. Cuman rasanya kayaknya kok apalagi dia sudah orang berkelas ya, apalagi dianggapnya orang kaya. Minimal kan 50.000 amplopnya. Nah kali 200 orang berapa duitnya? Boro-boro dikasih duit, yang lagi susah gitu, malah yang lebih duit kan begitu. Dan kadang-kadang lagi juga makan di depan mayit itu. Ya kerandanya kan masih ada. Sebelum berangkat ke kuburan kan pada makan dulu. Saya juga, tapi saya kan tidak boleh mengatakan apa ini bid'ah, yang nggak boleh dong. Ya, saya menolaknya, tapi kan caranya kan yang bagus. Oh terima kasih Pak, mangga. Oh baru saja sarapan. Padahal saya belum makan. Iya, ya, seperti itulah kira-kira itu bisa ya ilmu berpura-pura lah. Ya pura-pura udah makan gitu. Barusan makan. Makasih, mangga, silakan. Gitu. Rasanya kan nelen makanannya kan nggak masuk sana. Iya. Itu. Ta'malu biqauli Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, ya kita cobalah kita menteladani Kanjeng Nabi sajalah.
apa yang dianjurkan Nabi. Beliau mengatakan mudaratun nas sedekah, melerai hati orang yang sedang terluka itu sedekah. Ya, kita hormati, kita muliakan, kita hargai. Lagi susah ya udahlah, termasuk juga orang lagi susah ya, memang orang tuh punya utang sama kamu ya, tolong dong jangan lagi susah. Ya tapi kan hak saya. Iya, hak kamu. Ditunda dong bulan depan, 3 bulan lagi lah, dia lagi susah. Iya. Malah justru kita datang Bu Haji, sementara ini udah nggak usah nginget utang lagi, udah gampang tuh mah. Ya kita bicarakan nantilah 3 bulan kemudian, sekarang udah yang tenang saja, kan bahagia. Kamu pernah nggak punya keinginan membahagiakan orang seperti itu? Harus dong, jangan egois, ya kan? Gitu. Ya sebetulnya yang nanya yang punya utangnya, aduh punten Pak Haji, saya belum bisa. Udah nggak usah mikir utang, masa mikir rumah. Udah yang sabar ya udahlah, yang ikhlas. Udah meninggal ya udah, utang segampang dibicarakan lah, kan gitu, enak kan gitu. Ya kan? Iya. Allah kan melihat kebaikan semacam itu kamu kan luar biasa. Iya, makanya kan innallaha innallaha yuhibbul muhsinin itu benar-benar bukan main-main, bahwa Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Berbuat baik itu tidak bisa dengan uang, dengan kesantunan, dengan kelembutan semacam itu. Tu'tihim min ata'i rabbika azza wa jalla, engkau berikan kepada mereka yang susah itu dari pemberian Tuhanmu. Rizki yang kau miliki itu sekali bagi-bagi dong pada mereka yang susah. Ya. Tatakarramu alaihim bisyai'in min karamatihi. Cobalah kau menjadi orang dermawan ya kepada mereka, apa yang telah Allah berikan kepada kamu, bagi-bagi rezeki lah gitu. Dan ini saya sendiri juga kan, punten ini mas, saya buka kartu aja, kan banyak orang yang datang sini minta lancar rezeki, minta dagangannya laris. Saya nggak pernah minta upah kok, hanya minta janji aja. Saya doakan warungnya laris, rezekinya lancar, tapi nanti tolong ya jadi orang dermawan, bagi-bagi anak-anak yatim. Kalau bisa ya 5 orang, 10 orang tetangga kanan kiri yang yatim tuh setiap hari Jumat kasihlah 10 ribuan gitu, membahagiakan anak-anak. Anak-anak yatim dapat 10 ribu kan, wah joget kan. Begini. Ketika kita menyantuni anak yatim, kemudian kita amati wajah mereka ini, kayak apa sumringahnya. Anda merasa bahagia enggak? Melihat anak-anak itu gembira dapat uang tuh. Ya kenapa? Kalau Anda tidak ikut gembira, ada orang lain gembira. Ketika Anda tidak ikut susah, melihat orang susah, jangan-jangan di hatimu ada penyakit kok, nggak wajar. Malah justru ada orang merasa senang kalau ada orang susah. Tapi kalau ada orang yang nasib baik lah, untung dia sakit hati. Ujungnya fitnah. Ini masih nyupang nih. Ya, menyebarkan isu nyupang, gandaruwo, gulang-gulang macam-macam, jenglot. Ngapain? Itu penyakit. Itu. Ya, bersedekah, belajar bersedekah. Ya, tapi saya kan masih belum, nggak ada alasan masih belum. Sekarang lu punya apa? Duit nggak ada, ya senyuman lah. Iya kan? Nggak bisa nyumbang
di desa lagi bikin masjid, ya minimal yang nyumbang tenaga lah, ikut ngaduk gratisan gitu. Pada Jumat itu ikut ngaduk kerja lumayan 2-3 jam sedekah tenaga. Ya. Kalau suara kamu enak ya buka seser di jalan sambil salawatan Allahumma sholli, kan dapat duit juga lumayan. Suaranya nggak enak ya dengan doanya kan itu masalah. Orang yang berhati baik itu dia selalu akan ingin berbuat baik dengan cara apapun. Tapi orang yang hatinya jahat dia akan berusaha ingin menjahati orang dengan cara apapun. Gitu aja. Jadi mengusir hati yang jahat gampang caranya, bangunlah hati yang baik, hilang sendiri. Ya, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Apal bang emang. Ada kadanya innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Bahwa kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan kita. Gitu. Wa tulayyinu janibaka lahum, dan juga lembutkan pinggangmu ya terhadap mereka, artinya sing lemes atine lah, yang lembut hatimu gitu, jangan kasar. Yasiru khuluquka min akhlaqil haqqi azza wa jalla, sehingga akhlakmu adalah merupakan manifestasi dari akhlak-akhlak Tuhanmu yang penuh kasih sayang. Wa fi'luka min amrihi, dan semua perbuatanmu merupakan cerminan dari pengamalan atas segala perintahnya, perintah Tuhan. Jadi apapun yang kau kerjakan itu betul-betul kamu sedang melaksanakan perintah Tuhan. Asyuyukhu ithnani, namanya syekh atau guru atau mursyid itu ada 2 macam. Pertama syekhul hukmi, yaitu guru dalam hal pengetahuan hukum atau guru fikih lagi itu barangkali. Wa syekhul ilmi, dan syekh ilmu, artinya syekh keruhanian, ruhaniyat. Syekhun minal khalqi yadulluka ala babin qurbal haqqi azza wa jalla. Guru dari sejenis manusia, minal khalqi, artinya guru biasa maksudnya, kiai lagi itu, yadulluka ala babin qurbal haqqi, menunjukkan kamu ke dekat pintunya Allah, ke pintu yang menuju pendekatan kepada Allah. Ya, akan menuntun kamu kepada mendekatkan diri kepada Allah maksudnya. Babani, di situ nanti ada 2 pintu. La budda laka minad dukhuli fihima, kedua pintu itu mesti engkau masuki. Ya, 2 pintu. Babul khalqi wa babul khaliqi. Satu pintu al-khalq, yang kedua pintu al-khaliq. Yang pertama pintu ciptaannya, yang kedua pintu sang pencipta. Babud dunya wa babul akhirah, atau dengan istilah lain pintu dunia dan pintu akhirat. Ahaduhuma tabaun lil akhar, yang satu merupakan rangkaian dari yang lain, satu paket, satu set. Babul khalqi awlan, pertama pintu makhluk dulu ya, yaitu formalitas di dunia, itu juga ada pintunya, ada prosedurnya. Artinya cari rezeki ya ada aturan-aturannya yang halal, dagang ya dagang, kalau utang ya bayar, kalau kredit ya cicilannya ya rutin, ya kan, segala macam itu. Kalau janji ya ditepati, kalau ngomong ya yang benar. Saya kira itu urusan di dunia
harus dilalui semuanya. Itu babul makhluk. Awalan itu dulu. Kemudian wababun, yang kedua adalah babul haqi, pintunya Allah Subhanahu wa taala. Tanian yang kedua. Sebenarnya kalau sudah masuk ke pintu yang kedua mah sudah ukuran hakikat kebenaran itu kadang-kadang ya banyak sekali orang menilainya kalau sudah masuk ke pintu kedua itu biasanya tuh ya dianggapnya nyeleneh, aneh, melawan syariat, beli pada korobatur, aneh gitu kan gitu ya, itu biasa. Jadi kalau kamu pengen jadi orang benar, siap dianggap orang gila. Gitu aja. Iya. Ya gimana nggak gila? Anak lagi butuh biaya sekolah, tetangga lagi sakit perlu obat, siap enggak Anda korbankan anakmu sekolahnya tahun depan saja, bantu tangannya. Siap. Kalau anaknya dikorbankan tetangga, orang gila kan? Itu persoalannya. Jadi saya cerita lagi, saya ulangi. Kayaknya saya pernah cerita ya dulu ya, udah lama. Jadi ada tetangga ini pembukaannya itu lambat. Sebenarnya pembukaan kan dalam 24 jam kan biasanya 1, 2, 3, 9 sudah selesai. Ini sampai berhari nggak keluar, biaya nggak ada. Kata bidanya dioperasi, tapi di mana duitnya? Artinya oleh dukun diupayakan bagaimana dipijat sana sini, suruh ngeden sini ya, itulah nggak keluar juga, mengerang kesakitan. Nah, itu cerita begitu. Sehingga uang itu ada sekitar 12 juta untuk biaya anaknya kuliah. Jadi si suami ini nggak tega, sakit hatinya. Mah, tetangga itu perlu kita tolong. Dari kemarin dia mengerang kesakitan, bayi ini nggak keluar-keluar. Kata bidanya harus dioperasi. Yuk kita tolong saja. Uang kan ada. Pak, itu kan buat biaya anak kita sekolah. Mah, anak kita ditunda tahun depan, nggak mati mah. Tapi ini tetangga bisa mati. Udahlah, anak bukan, menantu bukan, dosa apa aja. Yang penting kita zakat bila keluar, sholat 5 waktu selesaikan. Akhirnya tidak ada kesepakatan, sampai larut malam istri sudah tertidur pulas, dia belum bisa tidur. Sakit hatinya kan, masa dibiarkan. Akhirnya memaksakan diri, diambil duitnya, relasi, dikasihkan malam itu juga, langsung bawa ke rumah sakit. Pagi-pagi istrinya bangun, buka laci, duitnya hilang. Uang kemana mah? Saya kasih ke tetangga. Oh jadi maksa? Ya. Udah, saya yakin ini buntingnya sama kamu, buntingnya. Iya kan? Itu sudah bukti yang direct evidence. Anak dikorbankan, membantu tetangga yang mau melahirkan. Sudah pasti sama kamu hamilnya. Ya, seperti itu. Ya itulah maksudnya. Padahal mah ketahuilah, malah justru dengan membantu orang, ini justru malah nasib anak ini diberikan keberuntungan oleh Allah yang luar biasa. Tidak terukur 12 juta itu kok. Iya kan? Ya, tapi orang kan banyak yang nggak percaya begitu tuh. Lalu nantinya gimana? Ya uang kitanya kurang dong. Kan begitu. Ya udahlah, kalau nggak percaya udah, ya, itu nggak bisa dipaksa kok. Orang kalau nggak yakin gimana maksanya? Makanya kan la ikraha fiddin, nggak ada paksaan, ya udah.
Allah sudah mengatakan berkali-kali, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Apapun yang kau nafkahkan untuk Allah pasti dikasih penggantian kok. Sekarang tukang adung lah, beli cat untuk ngecat madrasah, terus dikasihkan kwitansi, Buya ini saya talangi dulu beli cat nih 400.000, saya bayar nggak? Bayar dong. Ini untuk saya, cuma saya nggak dibayar. Masa Gus Solom gemblung, tuh gemblung, beli bayar, gimana lagi? Ya saya kembalikan, mana kwitansinya nih 400, nih 50.000-nya buat kamunya, kan gitu. Makasih kan begitu. Saya aja ngasih imbalan kok, apalagi Allah. Ya semacam itulah.